Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda menyaksikan video ini. Masih bersama saya DB. Kebiasaan saya setiap hari akan membuat video selama 15 menit, dan ini sudah menjadi kebudayaan sekaligus karakter untuk belajar bagaimana menyampaikan pesan, menyampaikan ide dan gagasan. Pertama untuk kepentingan sendiri dalam rangka pembelajaran, tapi kemudian yang kedua juga mengambil topik kemudian tema yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Hal penting yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Anda yang menyaksikan video ini adalah ketika kita mencoba untuk terus mendrill diri kita dalam menyampaikan banyak hal untuk kepentingan kebangsaan, maka lambat laun kita juga akan terpolarisasi untuk sampai pada titik yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita berkeinginan bahwa kita ingin menjadi speaker yang baik, kita ingin menjadi announcer yang baik, kita ingin menjadi narasumber yang baik, kita ingin menjadi pakar yang baik, tentu mau tidak mau, sepakat tidak sepakat, kita harus terus menggeluti kemudian melakukan hal produktif yang memang mengarah kepada apa yang kita inginkan. Maka berkali-kali dalam semua video yang saya punya ini, saya selalu mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran saya untuk menjadi orator, kemudian menjadi speaker, menjadi narasumber, saya butuh bertahun-tahun begitu ya, untuk kemudian mendrill diri saya, termasuk sampai saat ini saya masih juga kemudian belajar menyampaikan pesan, kemudian mencari referensi yang cukup, kemudian mendrill diri saya untuk terus belajar ya. Karena sungguh kita akan tertinggal jauh kalau misalnya kita tidak bisa juga menyesuaikan diri kita dalam konteks untuk menyeimbangkan apa yang menjadi kompetensi kita untuk bisa kita sampaikan kepada publik. Sebagai apapun kita, entah sebagai guru kah, entah sebagai pegawai negeri kah, entah sebagai pengusaha kah, entah sebagai politisi kah, atau entah sebagai apapun itu, tentu kita punya misi tersendiri begitu ya, untuk kemudian melangkah lebih maju ke depan. Saya berkeyakinan bahwa setiap orang selalu berkeinginan untuk kemudian lebih maju dari yang biasa-biasa saja. Misalnya ketika dia sebagai orang yang selama ini mendedikasikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil, anggaplah, maka ada jenjang-jenjang karir juga yang kemudian dia ingin lebih maju. Pasti dia ingin jabatannya kemudian lebih besar seiring waktu yang kemudian dilakukan. Ingin juga kemudian salary dia lebih besar dari yang kebutuhan seperti saat ini saja. Dan hal-hal lain yang memang fokusnya adalah one step ahead lah. Jadi satu langkah lebih maju ke depan untuk kemudian mengatakan bahwa saya ingin lebih baik lah, saya ingin lebih produktif lah, saya ingin lebih maju dari yang kemudian biasa-biasa saja. Nah, apa yang kemudian kita persiapkan, kemudian kita lakukan sekaligus sebagai bagian dari cara kita untuk kemudian mendidik diri kita sekaligus mendidik publik bahwa melakukan sesuatu yang ingin lebih maju, ya harus ada strateginya, harus ada caranya, harus ada polanya. Bahwa kemudian kita ingin belajar misalnya dengan membaca buku, misalnya dengan melihat perkembangan di media sosial, misalnya terlibat dalam diskursus terkait dengan apa yang menjadi kepentingan kebangsaan misalnya, atau apapun itu yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih maju. Nah, oleh karenanya setiap orang pasti punya cara sendiri, pasti punya langkah sendiri, pasti punya strategi sendiri. Apapun itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa yang sedang saya lakukan sekarang adalah begitu. Mencoba untuk mengambil peran, mengambil langkah agar setiap waktu, setiap saat itu ada produktivitas yang bisa kita lakukan, bisa kita nikmati sebagai bagian penting dalam menggerakkan potensi kita lah. Saya berkeyakinan dengan intensitas
cara dan produktivitas yang kemudian kita lakukan untuk kemudian mendidik diri kita sehingga lebih produktif yang lebih baik, sekaligus mendrill diri kita supaya lebih maju ke depan untuk kemudian bisa melihat seperti orang-orang hebat berbicara dalam konstruksi yang lebih baik. Tentu butuh pembelajaran yang sangat detail lah. Nah, untuk melihat seorang Soekarno saja, bagaimana kemudian beliau sebagai orator yang betul-betul menyampaikan gagasan dan idenya dengan berkobar semangat itu, tidak kemudian langsung bisa seperti itu, tapi ada cara-cara tertentu, kemudian ada tahapan-tahapan tertentu yang membutuhkan waktu yang cukup lama juga gitu. Jadi apa yang kemudian hasil akhir yang kita lihat, tokoh-tokoh hebat dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan gagasan, dalam menyampaikan pokok pikiran dalam konteks kebangsaan, untuk kemudian memberikan, apakah itu hanya memberikan sugesti kepada orang, atau apakah itu hanya memberikan semangat kepada orang, atau hanya membakar semangat untuk kemudian bangkit dan bergerak, atau apapun namanya, tetap punya cara yang sangat lama lah, butuh waktu yang cukup panjang untuk mengatakan bahwa sampai pada titik orang itu menyampaikan kalimat yang baik, menyampaikan produktivitas kata yang baik, menyampaikan argumentasi yang keren, menyampaikan gagasan pokok pikiran yang baik. Itu punya varian-varian besar, varian banyak yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia pasti tergembleng dalam kondisi misalnya di organisasi, dalam kondisi misalnya dia membaca buku-buku yang memberikan warna yang berbeda dalam kerangka untuk menuju kepada titik yang dia inginkan, kemudian berdiskusi lagi, berdebat lagi, berdiskusi lagi, berdebat lagi, dan terus lagi. Nah, apa yang kemudian saya lakukan hari ini juga masuk pada titik itu. Jadi selain saya kemudian membaca buku referensi yang kemudian cukup memberikan asupan pengetahuan yang cukup bagi kita, nah saat yang bersamaan juga saya tentu ikut melihat dan membaca bagaimana perkembangan media sosial yang berdiskusi kemudian merespon banyak hal, termasuk berdebat misalnya dengan orang-orang hebat yang punya pokok pikiran yang besar lah dalam perdebatan yang dewasa, sehingga tidak berdebat kusir, tetapi kita dididik, kemudian kita digembleng oleh zaman begitu ya, digembleng oleh masa yang memang mau tidak mau kita dari diri kita sendiri juga butuh untuk kemudian harus bisa melakukan tahapan efektif efisien lah. Nah, untuk menggerakkan sampai pada titik itu, ya sekali lagi setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita menyiapkan waktu sendiri, karena dalam kesibukan kita yang begitu padat, dalam kegiatan kita yang begitu banyak, dengan aktivitas kita yang begitu banyak, kita kadang-kadang terlena dengan aktivitas yang kita lakukan. Jarang sekali bagaimana kemudian kita punya cara untuk mendrill diri kita supaya lebih baik dalam banyak hal. Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa saya berkeinginan menjadi orator seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Syahrir, seperti tokoh-tokoh hebat yang ketika menyampaikan narasi dalam konteks pidato publik begitu ya, atau public speaking, atau orasi tentang memberikan semangat kepada generasi untuk kemudian menatap lebih baik, bagaimana ke depan kita lebih baik dari saat ini, bagaimana maju dari ketertinggalan kita saat ini, bagaimana melihat secara lebih detail lah apa sesungguhnya peran besar yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendorong perbaikan dan perubahan apa yang sedang diharapkan oleh negeri ini. Saya berkeyakinan bahwa ketika setiap orang, setiap anak di negeri ini punya peran sendiri begitu ya, dengan melakukan banyak hal sendiri dalam rangka untuk punya misi yang sama, bahwa bangsa ini butuh anak-anak negeri yang punya kepedulian yang besar,
punya harapan yang besar, punya cara yang baik, punya langkah yang konkret untuk kemudian bisa terlibat dalam banyak hal untuk pengembangan bangsa ini. Sebut saja misalnya anak-anak muda yang gandrung akan terkait dengan pengembangan robotik misalnya. Anak-anak muda yang gandrung tentang bagaimana melakukan wirausaha misalnya. Anak-anak muda yang punya pikiran besar dalam rangka untuk kemudian menjaga eksistensi yang cukup baik negara kita ini di mata dunia luar misalnya. Bagaimana kemudian anak-anak muda kita yang tetap bertahan dengan eksistensi sekaligus kebudayaan bangsa ini untuk kemudian terlihat bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang berkembang, bangsa yang maju, yang punya daya saing tinggi juga ketika kita mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana bangsa ini terlihat di luar negeri. Bahwa kemudian ada hal-hal lain yang bisa masih kemudian mencederai bangsa ini, misalnya terkait dengan banyaknya praktik-praktik kecurangan, kemudian praktik-praktik yang kurang baik atas bangsa ini. Lepas dari itu kita ingin mengatakan bahwa kita butuh cara yang lebih efektif, efisien untuk menggerakkan semua lini kehidupan lah, termasuk anak-anak muda, untuk bisa bangkit bersama, untuk kemudian bisa gerak bersama, sekaligus untuk kemudian bisa jalan bersama dengan visi misi yang produktif, dengan visi misi yang yang layak dan patut untuk kemudian diikuti dan disamaratakan oleh anak-anak bangsa itu. Sungguh banyak hal di negeri ini yang ketika berbicara tentang bagaimana produktivitas anak muda, masih banyak juga kita yang memang terjebak pada hal-hal sederhana yang memang mungkin dalam kondisi tertentu kita apatis dalam kehidupan kebangsaan karena memang kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan punya usaha misalnya, kesulitan untuk kemudian mendapatkan hal-hal yang dalam kebutuhan keseharian kita. Tetapi sepakat tidak sepakat, suka tidak suka, dalam proses pergerakan ke depan, mau tidak mau kekuatan pribadi harus menjadi utama. Karena kompetensi pribadi, kemudian skill pribadi, ketika itu bisa digerakkan secara maksimal, bisa digerakkan secara komprehensif, bisa digerakkan secara baik dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, atau dari satu tempat ke pemuda dengan tempat pemuda yang lain, yang bisa bersama-sama bergerak lah. Jadi pergerakan bersama itu harus harus dilakukan secara simultan oleh kita semua. Karena saya berkeyakinan bahwa dengan kita bergerak bersama itu ingin melakukan kepada publik dan menyampaikan kepada publik bahwa sungguh anak muda Indonesia ini punya kompetensi yang cukup, punya kompetensi yang baik, punya kompetensi yang keren, yang bisa dipertontonkan di publik, yang bisa disampaikan ke publik bahwa kita anak-anak hebat yang dimiliki oleh bangsa ini, yang bisa bertarung gitu ya, yang bisa berkompetisi dengan bangsa lain, bisa berkompetisi dengan anak muda bangsa lain. Karena bicara soal bagaimana kompetensi kita, saya kira di mana saja anak muda Indonesia punya kompetensi yang cukup lah, punya pengetahuan cukup, dan itu membutuhkan eksplorasi yang baik lah. Jadi respon setiap daerah untuk kemudian memanfaatkan momentum untuk menggerakkan diri sendiri dalam berjuang mempertahankan bangsa ini, sekaligus menggerakkan lini kehidupan yang lebih baik. Silakan berbuat apa saja di negeri ini selama itu masuk pada wilayah bagaimana pengembangan kekuatan Indonesia ke depan. Karena di tangan pemuda, kemudian di tangan generasi sekarang, baik itu generasi yang masih sekarang ada SD gitu ya, kemudian SMP, bahkan kemudian SMA, mahasiswa, atau bahkan yang lebih kecil lagi misalnya anak muda kita yang sekarang masih di bangku PAUD misalnya TK. Terus kita berikan gerakan yang lebih baik, mengajarkan produktivitas pikiran mereka yang lebih baik, sehingga apa yang diharapkan oleh founding fathers kita, bangsa ini lebih baik, bangsa ini lebih keren ke depan, bangsa ini lebih produktif ke depan, dan bangsa ini punya nilai yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Dan itu yang kemudian menjadi harapan kita semua. Oleh karenanya video yang sederhana ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat lah, bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya anak-anak muda di Indonesia, yang bersama-sama lah coba kita gerakkan lebih kuat, lebih maju, lebih berkembang ke depan terkait dengan kompetensi diri. Semoga ini menjadi manfaat bagi Anda yang menyaksikan video ini. Salam hormat dari saya.
DB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you.